Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan mengkaji kitab Arba'una Majlisan fi Suhbatil Habib sallallahu alaihi wasallam. Kita acak sekarang masuk di majlis yang ke-27, Al-Majlisu As-Sabi'u wal-Ishrun, majlis ke-27, pembahasan tentang Ghazwatu Badrin Al-Kubra, pembahasan tentang Perang Badar Al-Kubra. Taib, dibahasnya tentang Perang Badar ini para jamaah sekalian karena berkaitan dengan peristiwa terjadinya Perang Badar itu di bulan Ramadan, ya. Sebagaimana nanti akan disebutkan di sini bahwa Perang Badar terjadi di hari Jumat pada tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriyah. Pada hari Jumat disebutkan fi yaumil jumu'ah as-sabi'a asyar min Ramadan min as-sanati tsaniyah waqa'at ghazwatu Badrin al-Kubra. Pada hari Jumat tanggal as-sabi'a asyar, tanggal yang ke-27, tanggal yang ke-17 bulan Ramadan minas sanati tsaniyah, tahun kedua, waqa'at ghazwatu Badrin al-Kubra, terjadi perang Badar al-Kubra, ya. Dan perang Badar ini para jamaah sekalian disebut al-Kubra, ya, karena banyak sekali dia memiliki keutamaan-keutamaan, ya. Di antara keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 41 menamainya dia dengan Yaumul Furqan. Ya. Sebelum kita bahas ya kitabnya ini, bagaimana terjadi perang Badar, dan insyaallah ini tidak akan cukup waktu, kita akan buat 1, 2 bahkan bisa jadi 3 sesi. Ya, tentang perang Badar ini insyaallah. Taib, sekarang kita kaji dulu. Perang Badar ini memiliki banyak keistimewaan para jemaah sekalian. Di antara keistimewaannya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menamainya dengan Yaum Al-Furqan. Artinya hari pembeda. Ya, antara yang hak dengan yang batil. Di dalam surah Al-Anfal ayat 41 Allah berfirman, "Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir." Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya apa saja yang kalian peroleh dari ghanimah, ya, sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya itu bagi Allah 1/5-nya. Ya, ini maksudnya untuk Allah dan Rasul, ya. Ya. Kemudian untuk Rasul, untuk dzil qurba, yakni kerabat Rasul, wal yatama, untuk orang-orang yatim, al masakin, orang-orang miskin, wa ibnis sabil, dan untuk ibnu sabil, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina, ya, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad di hari Al-Furqan, di hari pembeda antara yang hak dengan yang batil, yaumal taqal jam'an, yaitu hari bertemunya dua pasukan besar, bertemunya dua pasukan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini An-Anfal, ya, para jemaah sekalian, di ayat yang ke-41. Nah, kata Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, ketika Allah berfirman yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir, kata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, yunabbihu ta'ala ala ni'matihi, Allah taala mengingatkan atas nikmatnya wa ihsani, dan kebaikannya, ila khalqihi, kepada hambanya, makhluknya, ya, bima faraqa bihi bainal haqqi wal batil. Maksud daripada furqan, yakni
apa yang bisa dibedakan dengannya yang hak dengan yang batil, ya, yaitu bi Badrin, pada waktu perang Badar, kata Imam bin Katsir. Wa yusammal furqan, dan kenapa Allah menamai al-furqan? Li'anna Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala a'la fihi kalimatal iman, karena Allah SWT meninggikan kalimat iman di perang perang Badar ini, sehingga disebut dengan al-furqan. Allah meninggikan kalimat iman ala kalimatil batil, di atas kalimat yang batil. Wa adhara dinahu wa nasara nabiyahu wa hizbahu, dan Allah Subhanahu wa taala membela, memenangkan agamanya, membela, menolong nabinya dan golongannya, ini para sahabat. Nah, oleh karena itu perang Badar ini memiliki banyak istimewanya. Salah satunya adalah Allah menamai dengan Al-Furqan. Kemudian yang kedua di antara keistimewaan perang Badar, para jemaah sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin, yakni Rasul dan para sahabat, dengan ar-ru'b atau dengan ar-ru'b. Apa ru'b? Ar-ru'bu itu artinya digentarkannya, ya, musuh, ditanamkan rasa takut dari musuh-musuh Islam. Ini orang-orang kafir. Jadi digentarkan oleh Allah, bahkan disebutkan dalam hadis dari jarak 1 bulan perjalanan. Jadi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ketika berperang bersama Rasulullah, jadi mereka sebelum berangkat itu masih di kampungnya yang jarak sebulan perjalanan, itu sudah terisi, terpenuhi hati dengan rasa takut kepada Rasul dan para sahabat. Makanya kata Nabi, nusirtu biru'bi, aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ar-ru'b. Apa ar-ru'b? Ar-ru'b yakni dengan digentarkannya, ya, hati musuh masirata syahr, dari jarak perjalanan 1 bulan. Dan ada khilaf para ulama, apakah juga umat Nabi Muhammad kalau perang itu musuh-musuhnya itu juga digentarkan oleh Allah? Ada khilaf para ulama. Sebagian mengatakan la, ini kekhususan Rasulullah saja dan para sahabat, adapun umatnya tidak. Namun sebagian ulama mengatakan ini berlaku umum, karena ini menunjukkan keistimewaan Rasulullah SAW, yakni umatnya pun, umat Islam pun kalau berperang dengan orang kafir, Allah Subhanahu wa taala akan menggentarkan musuh orang kafir, namun dengan syarat. Para ulama, dengan syarat. Apa syaratnya? Mereka memang betul-betul ittiba kepada Nabi, ittiba kepada para sahabat. Ya, karena kalau memang ahli bidah perang, bagaimana akan digentarkan rasa musuh para jemaah? Oleh karena itu, sama musuh akan gentar berhadapan dengan umat Muhammad SAW jika umat Muhammad ittiba kepada Nabi SAW. Yang ketiga, diistimewakan perang Badar dengan Allah Subhanahu wa taala, imdadullah ta'ala lahum bil malaikah. Allah memberikan yakni bantuan, ya, bantuan pasukan dengan diturunkannya para malaikat, dan ini bisa dilihat di surah Al-Imran dari mulai ayat 123 sampai 125. Ya, walaqad nasarakumullah bi Badrin, kata Allah, dan sungguh kami telah, atau Allah telah menolong kalian, ya, di mana? Bi Badrin, ya, di Badar. Wa antum adillah, ya, padahal kamu itu dalam keadaan saat itu orang-orang yang lemah. Ya, bagaimana 300 orang menghadapi dengan 900, ya, bagaimana pasukan yang tidak seimbang para jemaah sekalian. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha la'alakum tashkurun, bertakwalah kalian kepada Allah, ya, agar kalian mudah-mudahan termasuk orang yang bersyukur. Ittaqulu, perhatikan, ittaqulu lil mu'minina. Saat itu orang-orang yang beriman berkata, orang-orang yang beriman berkata bahwasannya alani yakfikum, ya, dan ingatlah saat itu kamu mengatakan kepada orang-orang yang beriman, maksudnya bala ittaqulu, dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad mengatakan, ya, kepada orang-orang yang beriman, alani yakfikum an yumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin, ya, apakah tidak cukup, maksudnya apakah tidak cukup bagimu, ya, Allah Subhanahu wa taala membantu kamu dengan
Nah, jadi Rasul menenangkan para sahabat, apakah tidak cukup Allah Subhanahu wa taala an yumiddukum rabbukum bisalasati alaf, dengan 3.000 minal malaikati, dari para malaikat munzalin yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Lalu Allah mengatakan bala in tasbiru, subhanallah para jemaah, bala in tasbiru wa tattaqu. Ini 2 syarat Allah memberikan kemenangan, ya, dan Allah menggentarkan musuh, mengalahkan musuh dengan 2 syarat ini, sabar dan bertakwa. Ya. Oleh karena itu kalau kita betul-betul bersabar para jemaah dan betul-betul bertakwa kepada Allah, dan maksud takwa di situ jelas menegakkan tauhid, karena tidak akan tegak tauhid kecuali dengan ketakwaan kepada Allah. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat yang lain, in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bertakwa dan bersabar, atau bersabar dan bertakwa, maka makar orang-orang kafir tidak akan memudaratkan kalian. Lemah makar orang kafir, para jamaah sekalian, di hadapan umat yang bertakwa, yang bersabar. Dan terkadang kita ini kurang kesabaran, ya, sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah, sabar juga dalam menjauhi dosa dan maksiat, sabar di dalam berdakwah. Oleh karena itu, di dalam ayat ini pun di surah Al-Imran, ini Allah mengatakan, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menolong kamu, ya. Ya, bala in tasbiru, ya, yakni cukup jika kamu bersabar, yakni cukup pertolongan Allah jika kamu bersabar, wattaqu, dan bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim hadza, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, ya, maka Allah Subhanahu wa taala yumdidkum, Allah menolong, ya, kamu sekalian bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Ditambah lagi Allah menolong dengan yakni 5.000 malaikat, ya, musawwimin, yang ada simahnya, yang ada tandanya. Baik. Jadi di dalam peperangan dan khusus perang Badar ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan berupa malaikat. Pertama Allah turunkan malaikat, ya, yang jumlahnya 3.000, kemudian jika ditambah bersama dengan kesabaran dengan ketakwaan, Allah tambah lagi dengan malaikat berjumlah 5.000. Baik. Kemudian perang Badar jemaah sekalian, di antara keistimewaannya adalah bahwa para sahabat yang ikut perang Badar, ya, memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lainnya, termasuk juga, ya, malaikat-malaikat yang ikut perang Badar itu dibedakan dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Jadi sahabat-sahabat, ya, yang ikut perang Badar dibandingkan dengan sahabat lain memiliki keistimewaan yang berbeda. Ya, demikian pula para malaikatnya. Nah, sehingga Nabi mengatakan ma ta'uduna ahla badrin fikum. Ya. Apa yang kalian kira menurut kalian orang-orang yang ikut perang Badar? Ya. Qal min afdhalil muslimin. Ya. Min afdhali al-muslimin. Jadi apa namanya? Disebutkan bahwasanya datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata malaikat Jibril, "Ma ta'udduna ahla badrin fikum?" Kalian mengira orang yang ikut terlibat dalam perang Badar itu bagaimana? Ya. Maka Nabi mengatakan min afdhalil muslimin, dia kaum muslimin yang paling afdal. Ya, atau kalimat yang semisal. Nah, maka apa kata malaikat Jibril? Wa kadzalika man syahida badran minal malaikah. Ya, demikian juga perhatikan, yang ikut perang Badar dari kalangan para malaikat pun malaikat-malaikat yang afdal. Sebagaimana kaum muslimin yang ikut perang Badar dia lebih afdal dari kaum muslimin yang lain, kata malaikat Jibril wa kadzalika man syahida badran minal malaikah. Makanya di antara keutamaan yang keempat, fadlun, ya, memiliki keutamaan. Siapa? Orang yang ikut perang Badar.
Demikian pula dari kalangan para malaikatnya. Kemudian para jemaah sekalian, yang kelima di antara keistimewaan orang yang ikut perang Badar, ya akan mendapatkan Firdaus al-A'la. Dijanjikan dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, ya, orang-orang atau sahabat yang ikut perang Badar sudah dijanjikan, ya, dijanjikan dengan al-Firdaus al-A'la. Ada dikisahkan tentang seorang, ya, namanya Ummu Rubai' bintul Bara, ya, dan dia ibunya Harisah bin Suraqah. Ya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Ya Nabi Allah, ala tuhaddithuni an Harisah." Jadi Harisah ini yang ikut perang Badar dan meninggal, ya, syahid di medan perang. Lalu Ummu Rubai', ya, bintul Bara ini, dan dia adalah ibunya Harisah bin Suraqah, bertanya, "Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku nasib anak saya ini, yakni Harisah." Ya, dan Harisah terbunuh di perang Badar. Taib, yakni dia terkena panah, meninggal sebagai syahid. Lalu kata ibunya ini, "Ya Rasulullah, fa in kana fil jannah sabartu." Kalau anak saya dengan sebab meninggalnya di perang Badar ini masuk surga, maka saya sabar ya Rasulullah. Ya. Wa in kana ghairi dzalika ijtahadtu alaihi fil buka. Tapi kalau dia meninggalnya ini bukan dari kalangan ahli surga, maka tentu saya sedih, saya menangis ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Nabi mengatakan, "Ya Harithah, wahai Ummu Harithah, innaha jinanun fil jannah wa anna ibnaki asabal firdaus al-a'la." Subhanallah. Kata Nabi SAW, "Wahai Ummu Harithah, sesungguhnya surga itu banyak surga, dan anakmu itu adalah di tingkatan yang tertinggi, yaitu firdaus al-a'la." Sebab dia ikut perang Badar, sebab dia meninggal atau tewas di peperangan Badar. Makanya kata Imam bin Mukatsir tentang masalah ini di kitab Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan, "Wa fi hadza tanbihun 'azim ala fadli ahli Badr." Ini sebagai bentuk peringatan yang sangat besar, sebagai bentuk pengingat yang sangat besar tentang keutamaan sahabat yang ikut perang Badar. Ya. Jadi luar biasa para jemaah sekalian, derajat kedudukan sahabat yang ikut perang Badar. Oleh karena itu sampai Allah menjamin ampunan kepada sahabat-sahabat yang ikut di perang Badar. Apa kata Allah SWT? "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan sesukamu, apa terserah, kehendakmu lakukan, karena dosa-dosamu telah diampuni. Dosa-dosa kalian telah diampuni, kata Allah. Maka di antara keistimewaan perang Badar adalah orang yang ikut terlibat dalam perang Badar maghfurun lahum, dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisyarah azimah, ya, ini kabar gembira yang besar yang lam taqa' li ghairihim, yang tidak diberikan kepada selain mereka. Luar biasa para jemaah. Makanya ada kasus, ya, seorang sahabat namanya Hatib bin Balta'ah, ya. Hatib bin Balta'ah ini melakukan amalan kekufuran. Amalan kekufuran. Ini seolah mengkhianati, membela orang kafir, loyal kepada orang kafir. Ya, jadi ceritanya dia membongkar rahasia Rasulullah SAW, ngirim surat kepada penduduk Mekah atas rencana-rencana Rasul, istilahnya membongkar rahasia negara. Ya, dan Rasul dapat kabar dari wahyu bahwa dia ngirim surat dibawa oleh seorang perempuan. Lalu kata Nabi memerintahkan kepada Ali, kepada Mikdad untuk kejar. Wanita itu bawa surat dari Hatib yang membongkar rahasia kita. Maka dikejar sama Ali, dapatlah surat itu. Lalu Hatib bin Balta'ah ditanya, sebabnya kenapa? Itu kalau Umar sudah tidak tahan para jemaah. "Ya Rasul, biar tak penggal lehernya orang munafik ini," kata Umar. Kata Nabi, biar. Nabi tanya, apa sebabnya? Ternyata sebabnya karena urusan dunia jemaah. Sebabnya karena Hatib bin Balta'ah itu punya kerabat di Mekah, ya, dan dia tidak punya banyak kerabat yang bisa menjamin.
Berbeda dengan para sahabat-sahabat yang dia memiliki kedudukan di Mekah itu, keluarganya insya Allah aman karena mereka banyak kerabat-kerabatnya. Hatib tidak punya. Jadi demi untuk menjaga keluarganya yang ada di Mekah, maka dia mencari istilahnya, ya, mencari yakni kebaikan-kebaikan yang nanti bisa ditukar dengan balas jasa orang-orang Mekah menjaga keluarga Hatib. Itu sebabnya. Ini dunia. Maka akhirnya Nabi pun memaafkan karena dia bukan kekufuran yang menyebabkan keluar dari Islam. Nah, ini yang disebut dengan al-muwalah. Ya, beda dengan tawalli. Kalau tawalli itu cinta kafir karena sebab agama. Ya, mencintai kafir karena sebab agama, tapi mencintai kafir karena urusan dunia, ya, urusan-urusan dunia, menolong kafir karena dunia, karena duit, karena fulus, maka itu tidak sampai kufur. Seperti cinta orang kafir karena dia artis misalnya. Cinta orang kafir bukan karena agama, tapi karena dia pemain bola misalnya. Ini tidak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau cinta kafir karena agama, ini yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Bisa menyebabkan seorang batal syahadatnya para jemaah sekalian. Ya, akhirnya Nabi pun SAW menyanyi memaafkan, dan Nabi bersabda, ya, Nabi SAW bersabda tentang keutamaan sahabat yang ikut perang Badar ini, ya, tentang sahabat yang ikut perang Badar, yaitu kata Nabi SAW kepada Umar minta izin tuh dibunuh saja, ini penggal lehernya, ini sudah berkhianat gitu. Kata Nabi, jangan ya Umar, ya, jangan ya Umar, karena Allah Subhanahu wa taala ittala ala ahli Badr. Jangan wahai Umar, kata Rasulullah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada seluruh yakni sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Lalu Allah berfirman, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan sehendakmu, lakukan yakni sesukamu, karena kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini para jemaah sekalian, tentang kisah Hatib bin Baltah ini, ya, diriwayatkan asalnya di kitab Sahih Bukhari Muslim, hadis sahih. Jadi ada keutamaan tentang sahabat yang ikut perang Badar, sampai-sampai amalan itu pun karena Allah sudah menjamin diampuni, ya, dan itu pula yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib, itulah diantara beberapa keistimewaan para jemaah sekalian, ya, tentang perang Badar, dan kita akan baca sekarang bagaimana kisah perang Badar tersebut. Taib. Nanti kajian ini kita akan bagi dua sesi, mungkin sesi hari ini tidak akan cukup waktunya karena kita ambil fawaid, faedah-faedah mendulang pelajaran dari peristiwa perang Badar. Taib. Fi yaumil Jumu'ah as-sabi' ashar min Ramadan min sanati tsaniyah waqa'at ghazwatu Badrin al-Kubra. Di hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah terjadilah perang Badar al-Kubra. Wasababuha, dan sebabnya perang ini terjadi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu 313 rajulan atau 10 rajulan liya'tarida 'iran 'azimatan li Quraisy. Ya. Yani sebabnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, bersama beliau itu sekitar 313 orang, yakni 313 sahabat. Untuk apa? Untuk liya'taridhu 'iran 'azimatan li Quraisy, untuk mencegat rombongan dagang, rombongan unta, yakni rombongan dagang yang besar milik Quraisy. Ya, wa hiya raji'atun min asy-Syam, yang mana rombongan ini pulang dari negeri Syam. Nah, kok boleh Nabi melakukan demikian, merampas? Ya, itu bukan merampas. Ya, itu bukan merampas. Justru Nabi dan para sahabat dirampas harta oleh mereka. Justru Nabi dan para sahabat diusir oleh mereka. Maka ada hak Nabi untuk mengambil kembali harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi yang diusir oleh mereka, harta-harta mereka tinggalkan. Sebagian sahabat berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah hanya membawa baju yang menempel di badan saja. Nah, wa kana Abu Sufyan qaidu hadhil qafilah.
Dan Abu Sufyan radhiyallahu anhu saat itu masih kafir, adalah pemimpin kafilah dagang ini, ya, fi ghayati tayaqudi wal hadar, dalam kondisi sangat hati-hati dan waspada, ya. Namun subhanallah, Abu Sufyan ini termasuk di antara sahabat yang cerdas berjemaah, ya, sahabat yang cerdas. Jadi ternyata nanti bisa lolos itu, dicegat sama Nabi, lolos berjemaah, ya. Taib. Fakana yas'al kulla man laqiyahu 'an harukat al-muslimin. Dia selalu tanya kepada setiap orang yang ditemuinya tentang gerakan kaum muslimin. Jadi juga Abu Sufyan sudah punya yakni firasat-firasat, ya, bahwa karena dia punya salah, dia telah merampas harta kaum muslimin dahulu. Maka dia pun punya firasat, jangan-jangan aku juga sekarang dicegat. Hatta alima, perhatikan, bi khurujihim minal Madinah, sampai akhirnya Abu Sufyan dengan kecerdasannya, ya, tahu ternyata Rasul keluar dengan para sahabatnya, ya, dari kota Madinah, yakni ke perbatasan, yakni di dekat menuju ke Badar itu, ya. Baik, wa huwa qarib min Badr, ya. Dan dia dekat dari Badar. Kenapa disebut Badar berjemaah? Kenapa perang Badar? Badar itu apa? Ya, Badar itu nama tempat. Nama tempat, ya. Dan disebutkan Badar itu adalah nama sumur. Ya. Hiya ismu bi'rin hafaraha rajul, sumur yang digali oleh seseorang atau yang dimiliki seseorang, min gifarin ismuhu Badrun. Jadi Badar itu nama sumur yang digali oleh seorang yang nama pemiliknya Badar, sehingga disebutlah sumur Badar. Maka perang Badar, karena di tempat tersebut ada sumur itu, maka disebutlah akhirnya perang Badar. Taib. Nah, Abu Sufyan cerdas para jemaah. Ketika mendengar kaum muslimin, Rasul dan para sahabat keluar, fahawwalat tijahal 'iri ila al-gharb, liyasluka tariq as-sahil. Maka dia merubah arah, ya, rombongan ke arah barat, dirubah untuk menempuh tariq as-sahil, untuk melewati jalan pesisir para jemaah, yang itu bukan biasanya, ya. Jadi ada jalan alternatif untuk cari selamat dari rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatruku tariq Badr, ya, dan dia meninggalkan jalan yang menuju ke Badar. Padahal Rasul sudah menuju arah ke sana, tapi Abu Sufyan dan rombongannya tidak. Jadi di awalnya tidak ketemu pada jamaah sekalian, ya. Taib. Mahfufa bil khatar, yang memang dipenuhi dengan bahaya. Summa arsara rajulan, perhatikan. Kemudian Abu Sufyan, ya, mengutus orang, utusan yukhbir ahla Makkah, untuk mengabarkan kepada penduduk Mekah bi anna amwalahum fi khatarin. Bahwasanya harta. Jadi orang-orang Mekah dahulu kalau misalnya Abu Sufyan berdagang, ya, dengan rombongan, itu kan mereka membawa harta-harta penduduk Mekah. Jadi tidak semua orang Mekah berangkat, tidak, hanya beberapa orang, harta mereka dititipkan. Kemudian selesai, nanti dibagi-bagi, nih hartamu sekian, sekian, sekian. Jadi begitu dulu sistemnya. Ya. Nah, Abu Sufyan para jemaah sekalian mengutus seseorang untuk menyampaikan berita kepada penduduk Mekah bi anna amwalahum fi khatarin, bahwasanya harta mereka ada dalam bahaya. Wa annal muslimina qad ista'addu li hujumi ala al-qafilah. Begitu beritanya. yakni bahwa harta mereka dalam bahaya, dan sesungguhnya al-muslimin, kaum muslimin yang Rasul dan para sahabat, dia qad ista'addu, telah siap-siap lil hujum, untuk menyerang kepada pasukan atau kepada qafilah, kepada rombongan dagang. Itu isi beritanya yang disampaikan kepada penduduk Mekah para jemaah. Maka falamma balagha ahla Makkah dzalika, maka ketika berita sampai, ya berjamaah, ya, sampai, ya, dan saat itu kan juga komunikasi sudah dapat berita itu, berangkat sudah, tidak tahu apa yang terjadi, ada perubahan atau tidak ada perubahan, kan susah mendeteksinya. Yang jelas berita ini sampai, dibawa berita ini. Ketika sampai ke penduduk Mekah, habbu, ya, mereka pun bersiap-siap, ya, mereka bersiap-siap untuk li najdati Abi Sufyan, untuk menolong Abu Sufyan. Penduduk Mekah bersiap-siap. Walam yatakhallaf, perhatikan, tidak ada yang ketinggalan, ya, min kubaraihim,
dari tokoh-tokoh keluar semua. Illa Abu Lahab, kecuali Abu Lahab yang tidak ikut saat itu. Ya. Kemudian wahashadu man haulahum minal qabaili. Demikian pula tidak ada yang tertinggal dari pemuka-pemuka, dari tokoh-tokoh, ya. Kecuali Abu Lahab, wahashadu man haulahum, mereka berkumpul, ya, mereka kumpulkan man haulahum, yang ada di sekitar mereka dari kabilah-kabilah yang ada. Walam yatakhallaf min butuni Quraisyin ila Banu Adi. Perhatikan, tidak ada yang terluput, kabilah-kabilah semua pada ikut, kecuali kabilah Banu Adi tidak ada ikut. Di antara tokoh yang tidak ikut Abu Lahab, di antara kabilah yang tidak ikut kabilah Bani Adi, ya, Banu Adi. Taib. Terbayang para jemaah, penduduk Mekah mempersiapkan, ya, mempersiapkan. Karena datang berita tadi dari utusan Abu Sufyan. Walamma wasal hadzal jaish. Perhatikan, ketika pasukan ini sampai, pasukan Mekah, musyrikin Mekah, sampai di Juhfah, ya, alimu binajati Abi Sufyan, ya. Perhatikan jemaah, kan Abu Sufyan tidak jadi, kan, tidak jadi dihalang atau dirampas oleh Rasul dan para sahabat, karena memang Abu Sufyan mengambil jalan lain, mengambil jalan pesisir, di mana dia tidak melewati Badar, padahal Rasul mencegatnya di jalan yang arah mau ke Badar, kan begitu. Jadi sebenarnya berita sudah kadung sampai, padahal Abu Sufyan sudah selamat, sebenarnya tidak perlu gitu loh. Namun karena saat itu beritanya sulit untuk di-cancel, dibatalkan, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Sehingga ketika pasukan sudah mulai berangkat meninggalkan Mekah sampai di Juhfah, alimu, baru tahu ternyata selamatnya Abu Sufyan, ya, wa annahu, perhatikan, dan Abu Sufyan yatlubu minhumul audah ila Makkah. Abu Sufyan minta untuk mereka sudah enggak jadi, sudah kembali saja. Aku selamat, sudah hartamu ini selamat semua, sudah kembali. Wahamman nas, perhatikan ya kawan. Wahamman nas biruju'i illa anna Abu Jahil hassahum 'alal madhi. Perhatikan, ini biang keroknya Abu Jahal. Ya, biang keroknya Abu Jahal. Manusia saat itu tuh pasukan Quraisy, ya, itu sudah berpikir sudahlah kembali kita, karena kita sudah selamat sudah. Ya. Manusia saat itu, yakni mereka berkeinginan meminta untuk kembali sudah, kecuali Abu Jahal yang ngotot, dia pengen lanjut katanya. Gengsi, kita harus balik. Lanjut kata Abu Jahal, ya. Untuk terus maju berperang. Jadi dalam otaknya Abu Jahal sudah perang. Mau selamat, mau tidak tuh Abu Sufyan perang pokoknya. Gitu jemaah. Jadi ini biang keroknya adalah Abu Jahal. Ya. Dan dia tewas nanti di perang Badar ini. Ya, makanya dia semangat-semangat ngotot, ternyata mau tewas dia. Para jemaah. Maka faraja Banu Zahrah, ya, Bani Zahrah kembali pulang ke Mekah, ya, berupa sekitar 300, wa kanu 300, mereka sekitar 300 orang. Banu Zahrah pulang kembali sudah. Kemudian wa wasala al-baqiyah al-masira wa kanu 1000, ya. Sedangkan yang lainnya meneruskan perjalanan, dan mereka jumlahnya 1000. Jadi asalnya 1300 dengan Banu Zahrah. Banu Zahrah pulang berarti tinggal 1000, berjalan wa kanu 1000 hatta nazalu kharij Badrin. Sehingga mereka singgah di luar Badar, yakni dekat sudah. Taib. Fi makanin fasihin wara' al-jibal al-muhitah bi Badr. Yang mereka di tempat yang luas, ya, mereka tempat yang luas sehingga singgah di situ, ya, membuat camp di situ di balik gunung yang melingkari, yakni mengelilingi daerah Badar, ya, daerah Badar. Kemudian para jemaah, amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bermusyawarah, ya. Nanti insya Allah para jemaah, faedah-faedah ini nanti banyak sekali faedah sebenarnya tadi kita sampaikan, namun kita akan cerita dulu tentang peristiwa Badar, baru faedah-faedah di belakang kita bahas insya Allah, ya. Jadi kita cerita dulu tentang kisahnya Badar, baru nanti faedah-faedah yang sangat besar kita ambil. Taib.
Fastashara ashabahu, Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Fawajada minhum al-azma wa tadmima 'ala al-qitali. Ya, Nabi bermusyawarah, dan ini diantara hikmah. Ya, bagaimana Nabi seorang Nabi Rasul, tapi kita dalam urusan-urusan strategi perang, ya, itu terkadang bertanya kepada para sahabat, dan sahabat pun para jemaah, ya, bertanya kepada Rasul ketika Rasul mengambil suatu keputusan yang disangka oleh para sahabat ini kurang tepat. Para sahabat tanya, ya Rasul, ini wahyu bukan nih? Yani engkau mengambil tempat di sini ini atas perintah Allah wahyu atau atas yani ide-ide engkau sendiri saja? Gitu. Maka tak segan-segan para sahabat menyampaikan ide-idenya jika Nabi, ya, membuat ide berasal dari diri beliau dan ternyata kurang tepat. Seperti terjadi dalam kisah perang Badar ini para jemaah. Ya. Baik. Maka di antara para sahabat, ya, ketika diajak musyawarah oleh Nabi, bagaimana nih sikap kita? Apakah kita sekarang di sini, sementara Nabi juga sudah mendapat kabar kalau orang-orang Mekah menyerang. Maka Nabi bermusyawarah. Fawajada minhumul azma wa tadmima 'ala al-qitali. Ya. Wa tadhiyya fi sabilillah ta'ala. Jadi sebagian sahabat mereka bersemangat dan teguh untuk berjuang, berkorban, berjuang di jalan Allah. Yani sudah ya Rasulullah perang, apapun yang terjadi, gitu. Berapapun, gitu ya. Itu. Qala al-Miqdad. Miqdad menceritakan, ya Rasulullah, ketika diajak musyawarah, kata Nabi ini misalnya, bagaimana ini kita sekarang perang atau kita pulang ke Madinah? Gitu. Ya, kita perang atau pulang ke Madinah? Maka al-Miqdad mengatakan, ya Rasulullah, inna la naqulu laka kama qala qaum Musa li Musa. Wahai Rasulullah, kami ini tidak akan mengatakan kepada engkau sebagaimana kaumnya Musa mengatakan kepada Musa. Ini di dalam Al-Quran. Allah badikan di surah Al-Maidah ayat 24. Bagaimana kaum Nabi Musa berkata kepada Musa. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha. Wahai Musa, lihat. Tidak adabnya kaum Nabi Musa kepada Musa alaihissalam. Manggilnya itu manggil ya Musa. Kalau Rasulullah dipanggilnya oleh kaumnya itu, oleh umatnya, tidak boleh ya Muhammad, tapi ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tetapi Nabi Isa dipanggil ya Isa bin Maryam, ya Musa. Begitu mereka memanggil. Apa kata mereka? Kata Allah, umat Nabi Musa mengatakan, ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Ya, wahai Musa, kami tidak akan masuk selamanya. Yani kami tidak akan sekali-kali memasuki selamanya selagi mereka ada di dalamnya. Ya. Selagi mereka kaum, ya, orang-orang kafir ada di dalamnya. Madamu fiha fadhhab. Nih lihat kata kaum Nabi Musa kepada Musa, maka pergilah anta wa rabbuka, engkau dan Rabbmu, faqatila, berdua berperang sana. Inna haunai qaidun, kami di sini nunggu saja. Ya. Nah, kata Al-Miqdad, ya Rasul, kami enggak seperti kaum Musa yang mengatakan, wahai Muhammad, engkau berperanglah dengan Rabbmu, kami di sini. Tidak ya Rasulullah. Walakinna nuqatil an yaminik wa an shimalik. Tapi kita akan berperang ya Rasul di sebelah kananmu, kita akan berada di sebelah kirimu. Wa baina yadayka, kami akan berada di depanmu ya Rasul. Wa khalfaka, kami ada di belakangmu ya Rasulullah. Kami akan mengelilingi wahai Rasulullah. Kami tidak akan mengatakan seperti kaumnya Musa kepada Musa. Ya. Akhirnya fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun gembira dengan jawaban para sahabat yang demikian teguh mereka memberjuang pada jemaah. Disitulah kehebatan para sahabat yang tidak dimiliki oleh kita zaman sekarang ini. Disitulah kehebatan sahabat yang dia bela langsung Rasul orangnya dan agamanya langsung. Maka kita tidak ada lagi kesempatan membela secara pribadi kepada Rasulullah, kecuali kita sekarang membela sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnahnya para jamaah. Lihat bagaimana fasurra Rasulullah, Rasul gembira mendengar jawaban para sahabat demikian. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, siru wa abshiru, kalau begitu berjalanlah dan bergembiralah, kata Rasulullah. Fa inna Allah Ta'ala qad wa'adani, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikanku
ihda ta'ifataini. Allah telah menjanjikanku kepada salah satu dari dua golongan. Ya. Wallahi laka'anni anzur. Yani dua golongan, yani maksudnya Allah telah menjanjikan kemenangan. Lalu kata Nabi, wallahi laka'anni anzur al'an ila masari'il kaum. Demi Allah, kata Rasulullah, aku sekarang ini seolah telah melihat ila masari'il kaum, di mana kaum-kaum tersebut, yakni orang-orang musyrikin Quraisy, di mana kaum-kaum tersebut akan terjungkal tewas. Ini Rasul sudah digambarkan, di sini akan mati si fulan, di situ akan mati Abu Jahal, di situ akan tewas si fulan. Nabi ditampakkan demikian. Yang sudah dijanjikan kemenangan pada zaman sekalian. Akhirnya wa taqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun maju. Ya. Wa nazala qariban. Nah, di sini perhatikan para jemaah. Di sini luar biasanya para sahabat. Yani selalu mengagungkan wahyu. Kita baca, lihat di sini sangat luar biasa sekali. Dan tolong disimak jemaah sekalian, setiap kisah ini nanti akan kita ambil faedah-faedahnya. Seperti perkataan ini misalnya. Wa nazala qariban minal udwati dunya bi Badr. Rasul maju, kemudian beliau singgah di dekat lembah. Ya. Yang dunia, yakni yang rendah di lingkungan Badar. Fa asyara alaihi al-Hubbab bin Munzir an yutaqaddam. Kemudian Al-Hubbab atau Al-Hubbab ya bin Al-Munzir radhiyallahu anhu menyarankan Rasulullah, yakni fa asyara, yakni menyarankan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk maju. Ya. Untuk maju agar maju singgah, yakni di tempat yang paling dekat dengan air. Gitu. Jadi supaya nanti Rasul dan para sahabat bisa menguasai air. Di situ ada air, ya, ada sumur. Nah, agak maju sedikit. Taib. Kemudian dia bertanya, dan bagaimana adabnya? Ini tidak, ya Rasul ini enggak jelek ini, maju saja, ini kurang pas di sini, ini kurang cocok. Enggak, lihat adabnya para sahabat terhadap wahyu. Lihat adabnya para sahabat terhadap wahyu. Ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil amanzilan anzalakahu Allah laisa lana an nataqaddamahu wa la nata'akhkhar anhu? Ya Rasulullah, apakah tempat ini adalah tempat yang memang berdasarkan wahyu harus di sini, sehingga kita tidak bisa gerak ke depan ke belakang, ini harus di sini paten wahyu? Am huwa ar-ra'yu wal harbu wal makida? Atau ini hanya sekedar strategi engkau saja, pendapatmu saja Rasul, sebagai bentuk-bentuk strategi perang saja? Qal, apa kata Nabi? Bal huwa ra'yu wal harbu wal makida. Kata Nabi, tidak, ini bukan wahyu, ini sekedar pendapatku saja. Ini sekedar perang, tipu daya, dan ini sekedar strategi saja. Jelas ya? Bagaimana adabnya Al-Hubbab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu. Ya. Lalu akhirnya dia mengatakan, fa inna hadza laisa bimanzilin fanhad bin nasi hatta na'ti adna ma minal qaum. Kata Hubbab, ya Rasul, kalau begitu ini bukan tempat yang pas. Ya. Ini bukan tempat yang mantap ini Rasul, bukan. Ya. Maka pergilah kita dengan para sahabat semua sampai hatta nati adna ma'in minal qaum, sehingga kita bisa dekat dengan air daripada mereka, ya, daripada mereka pasukan Quraisy. Fayanzil ala aqrabi ma'in minal adu, sehingga akhirnya Rasul pun maju lebih mendekat kepada air, sehingga nanti bisa menguasai air para jemaah. Dan ini strategi cerdas dari siapa? Sahabat Al-Hubbab. Ya. Namun yang luar biasa tadi, apakah ini wahyu atau hanya ra'yu biasa yang bisa kita robah? Ya. Demikian pula para sahabat dulu ya. Ketika Barirah, ya. Jadi Barirah ini para jamaah sekalian suami istri, ya, dengan sama-sama budak gitu. Ya. Barirah ini kemudian suaminya, ya, namanya Mugis, itu
Barirah merdeka, Mughis belum. Nah, dalam hukum berarti dia kan tidak bisa bersatu. Ya. Tidak bisa bersatu. Kemudian Mughis cinta berat sama Barirah ini. Sehingga dia datang kepada Rasulullah, saya cinta berat sama istri ini, cuman dia sudah merdeka sekarang tidak mau kembali. Maka Nabi minta kepada Barirah untuk kembali. Namun Barirah tanya dulu, ya Rasulullah, ini hanya pendapatmu, permintaanmu, syafaat saja, atau ini memang perintah Allah? Kata Nabi, tidak, ini hanya sekedar syafaat saja aku. Ya, kalau gitu kata Barirah, aku tidak mau kembali kepada Mughis. Ya, nggak mau kembali kepada Mughis. Namun yang menjadi luar biasanya para sahabat ada ini, bertanya dulu, ini wahyu atau bukan? Ini wahyu atau bukan? Kalau wahyu, ya sudah, samina wa ta'na. Tapi kalau hanya pendapat-pendapat saja, maka yang boleh untuk ditolak, maka ditolak kalau memang tidak suka, tidak cocok. Ya. Kita lanjutkan para jemaah. Wa bata Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul Jum'ah. Ya, dan perang terjadi hari Jumat kan? Malam Jumatnya itu, yang besoknya perang, Rasul sallallahu alaihi wasallam bermalam. Ya. Bermalam, dan itu malam atau 17 min Ramadan. Ya, malam 17 Ramadan. Di malam tersebut para jemaah, qa'iman yusolli wa yabki wa yad'u Allah. Ya, bayangkan, itu 1000 pasukan, ini cuma 313. Bahkan asalnya berapa? 1300, namun mundur. Ya. Banu Zahra mundur 300, tinggal 1000. Ini sekarang berapa? 300. Sungguh suatu pertempuran yang tidak seimbang para jemaah. Subhanallah, Rasul SAW di malam itu, malam Jumat, ya, yang paginya akan perang, besoknya akan perang. Di malam itu para jemaah sekalian, Nabi qa'iman, berdiri. Yani beliau yusolli salat wa yabki wa yad'u Allah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, ketika datang musibah, ketika ada sesuatu yang akan menyulitkan kita atau suatu kesulitan datang, faj'a ila shalah. Nabi SAW salat berjamaah. Makanya dalam hadis disebutkan, kana Nabi SAW idza hajabahul amr faj'a ila shalah. Nabi itu SAW kalau datang kesulitan, datang perkara yang menyulitkan beliau, maka beliau salat. Lihat di sini sekarang, Nabi SAW tentu galau hatinya para jamaah, bagaimana pasukan ini. Bahkan subhanallah, pasukan Badar ini, ya, saking istimewanya pasukan Badar ini, itu Nabi SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tolong dengar bagaimana Nabi bermunajatnya kepada Allah. Beliau mengatakan, Allahumma, ya, anziz lima wa'adtani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku ya Allah. Ini akan memberikan kemenangan. Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, datangkan apa yang telah kau janjikan ya Allah. Allahumma intuhlik hadhil isabah. Perhatikan jemaah. Ya Allah, seandainya pasukan ini kau binasakan ya Allah. Kalau sekarang ini pasukan Badar ini kau kalahkan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, la tu'bad fil ard. Kalau engkau kalahkan pasukan ini sekarang, engkau tidak disembah lagi selamanya di muka bumi ya Allah. Maka di antara keistimewaan perang Badar jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perang Badar sebagai sebab kita ini sekarang bisa memeluk Islam. Kalau enggak ada perang Badar, kita tidak akan ada Islam. Kalau tidak ada perang Badar, kita tidak bisa sholat. Seolah demikian para jemaah. Ya. Dan mengatakan seandainya seperti ini boleh. Ya. Karena ini bentuk pengkabaran. Jadi dalam Islam haram ngomong seandainya. Yang bagaimana yang haram ngomong seandainya? Satu, apabila dia untuk menentang syariat. Misalnya, aduh sholat terus seandainya sholat tidak wajib, enak kayaknya. Halah puasa, seandainya puasa tidak wajib, enak kayaknya. Nah ini, ngomong seandainya, al-i'tirad ala syara' haram. Yang kedua, al-i'tirad ala al-qadar.
yakni mengatakan seandainya, menentang takdir. Misalnya dia ngomong, seandainya kamu nggak datang, kamu nggak celaka. Cuman karena kamu datang, akhirnya kamu celaka. Nah ini, nggak boleh ngomong begitu. Jadi seandainya kalau bentuk pengkabaran, itu boleh. Misalnya, seandainya tidak ada perang Badar, kita tidak akan sholat. Islam tidak akan ada, lenyap. Karena Nabi telah mengatakan demikian. Apa kata Nabi SAW? Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil Islam, la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, kalau engkau kalahkan pasukan Islam sekarang, engkau selamanya tidak akan disembah lagi di muka bumi, ya Allah. Itu istighosa Nabi sampai gitu loh jemaah. Yang beberapa waktu lalu ini doa dibaca pada waktu pilpres jemaah ya. Enggak boleh jemaah. Pilpres baca doa ini enggak boleh. Ini bukan urusan, ya ini urusan kecil, ini urusan besar. Doa Nabi ini. Ya. Nah, di malam itu Nabi bermunajat para jemaah, beristighosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa fi musnad, di dalam kitab Musnad Ahmad, an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan laqad ra'aituna wa ma fina illa naim. Kata Ali, sungguh aku melihat kami ini semua, dan tidak ada di antara kita kecuali malam itu semuanya tidur, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah saja yang beliau tidak tidur. Malam Jumat yang besoknya mau perang, enggak ada sahabat yang bangun, semuanya tertidur pulas. Hanya Rasul yang satu bangun, ya. Kemudian beliau berdiri salat tahta syajarah yusolli wa yabki hatta asbah. Allahumma sholli ala Rasulillah ya Rabb. Beliau salat di bawah pohon, kemudian beliau terus menangis sampai subuh. Beliau menangis sampai subuh karena beliau ingat bahwasanya pasukan ini sekarang besok akan berhadapan dan sangat berat musuh yang akan dihadapinya. Padahal Allah telah menjanjikan kemenangan. Bukan berarti Rasul tidak yakin para jamaah sekalian, tapi demikian besarnya kekhawatiran Rasulullah SAW atas agama ini, atas umat ini. Maka wa fihi aidan, di dalam riwayat Imam Ahmad pun disebutkan asabna tashun min matar. Jadi malam itu disebutkan kami ditimpa hujan. Yang jadi pada malam Jumat, perhatikan, maka terbayang besoknya kan becek berarti. Ya, dan ternyata ini diuntungkan hujan ini. Diuntungkan hujan ini para jamaah. Apa segi diuntungkannya? Para sahabat enak tidur. Karena hujan, mereka tidur di tenda-tenda mereka. Kemudian besoknya diuntungkan apa? Daerah Rasulullah ini daerah batu yang tidak becek. Adapun daerah orang-orang musyrikin di lembah sana di balik lereng gunung itu licin sekali sehingga mereka kesulitan. Ya, hujan para jemaah sekalian. Kemudian fantolakna tahta syajarah wal hajj. Ya, kemudian kami berlindung di bawah pohon, ya, dan perisai-perisai untuk berteduh dengan dari air hujan. Kemudian wabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u rabbahu wa yaqul. Kemudian Rasul SAW terus beliau berdoa kepada Allah, dan dalam doanya Nabi SAW mengatakan in tuhlik hadhil fi'ah la tu'bad. Sebagaimana tadi, ya Allah, jika kau binasakan pasukan ini maka engkau tidak akan disembah selamanya di muka bumi. Ya. Baik. Kemudian para jamaah ini terjadi waktu malam. Besoknya falamma antala al-fajr. Ya. Ketika besoknya tatkala terbit fajar, ya. Nada beliau Rasulullah SAW berseru kepada para sahabat, as-salah ibadallah. Salatlah wahai hamba-hamba Allah, kata Rasulullah. Maka datanglah para sahabat, berdatangan mereka dari balik pohon-pohon, ya, dari balik tameng-tameng mereka, di tenda-tenda mereka, ya, mereka salat bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah salat Nabi memberikan tausiah untuk apa? Untuk berjuang, untuk berperang. Ya. Baik. Nah, di sini disebutkan wa ammadallahu ta'ala nabiyahu wal mu'minina bin nasrin min indih. Allah Ta'ala memberikan bantuan, ya, kepada Rasul dan kaum mukminin dengan pertolongan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bi jundin min jundihi. Allah turunkan
yakni tentara di antara tentara Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 9 sampai 10, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah Muhammad ketika engkau beristighosah, ketika engkau meminta bantuan kepada Rabbmu, fastajaba lakum, lalu Allah pun mengijabahmu, mengijabah kalian, yaitu inni mubidukum bi alfin minal malaikati murdifin, yakni dengan diturunkannya mendatangkan bala bantuan dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Yani bukan 1000 tapi terus berturut-turut, 1000. Ya. Wa ma ja'alahu Allah illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Dan tidaklah Allah melakukan itu melainkan ini sebagai kabar gembira kepada Rasulullah SAW, dan juga agar tenang hati-hati mereka. Wa man nasru illa min indillah, maka tidak ada pertolongan kecuali datang dari sisi Allah. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah Maha Aziz, perkasa lagi Maha bijaksana. Dan juga tadi sudah disebutkan ayatnya, laqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah, Allah tolong kalian di perang Badar padahal kalian lemah. Wa qala falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita walakin id ramaita walakin Allah rama. Ya, kata Allah, maka bukan kalian, ya, bukan kalian yang bukan kalian yang membunuh orang-orang kafir, bukan, gitu kata Allah. Ya. Namun Allah yang membunuh mereka, bukan kalian yang memanah mereka ketika kalian memanah, tapi Allah yang memanah. Maksudnya apa, jemaah? Maksudnya Allah menolong mereka. Ya, Allah arahkan panah-panah mereka tepat kepada orang-orang kafir. Allah yang arahkan mereka dengan bala bantuan sehingga orang-orang kafir menjadi binasa, wal iyadu billah. Nah, maka terjadilah peperangan, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan berjemaah di sesi yang kedua tentang bagaimana terjadinya peperangan. Kemudian nanti akan kita ambil hikmah dan faedah-faedah dari peperangan ini, dan semoga Allah taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian ini di esok hari insyaallah di Senin subuh. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lihat ada pertanyaan. Baik, tidak ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.